ini cerita kenangan ya, semua kita pasti punya kenangan. Di antara yang beliau ngendikan ke saya sorifan tuh begini, hak sok senggawa agama itu pegawai negeri gitu. Berhubung saya ada pegawai negeri yang bantah, makili bantai konco-konco termasuk Pak Asnawi kira-kira ya bantah. Karena santri pertama yang saya dengar bantah Mbah Mun itu Pak Asnawi, tapi bantah bagus. Mbah Mun khawatir kalau dop itu maknanya kawu. Khawatir santri ini mangan kawu, dop kawu Arab. Karena kalau kawu tok nanti kawu halal, karena dop itu di daftar hewan halal. Sinjab bajing Arab, karena termasuk daftar hewan halal. Suatu saat ada lafaz yang enggak jelas, ini yang Pak Asnawi ini, saksinya para malaikat. Arab malih bah. Tapi terus barokahnya Pak Asnawi komplain begitu pas ngaji Wahab, Mbah Mun menerangkan, "Cung, nara tak maknani bajing Arab, ambek kawu Arab, kok santriku do mangan bajing do mangan kawu." Karena dop itu dimuncit ya persis biawak itu persis kawu. Tapi nak dimaknani Arab kan terus bingung. Jadi itu seni Mbah Mun ngelola fikih supaya. Tapi barokahnya Pak Asnawi sebenarnya semua teman-teman meletok Arab itu supaya tadi memang itu di daftar hewan halal dan memang di hadis-hadis banyak sahabat dahardok, tapi di kamus itu mirip menyawa atau biawa atau kawu. Jadi makanya pertanyaan kita, kalau kita ngarang kamus itu harus ada seni fikihnya. Kalau ndok kamu tafsiri apa? Kamu tulis biawa, ternyata dop ikut daftar halal, berarti kamu termasuk orang yang menghalalkan biawa. Tapi baru kayak sanat ngaji sama Pak Asnawi dulu ngaji Mbah Mun rame-rame, wadop lan kawu Arab, wasinjab bajing Arab. Pak santri harus nyeletuk, Mbah neng Arab rano klopo, bajingnya mangan opo. Ini cerita-cerita yang lucu-lucu saja, karena tak pikir harus sejak serius sudah mampu lah, sudah bingung mikir ekonomi, mikir utang, semacam-macam lah. Jadi men, biasa mawon, tak usah sok suci men, kita aslinya mawon pun itu. Dan semudi, misalnya jenengan nutupi EP podoro, itu biasa lah itu. Kita kopi bener. Kiai yang ngarepe wong awam, podo kiai ini yang tadi mun kertu mati, mun podo mati ini mun biasa mawon. Tapi ketika Mbah Mun dawuh itu saya protes apa deh. Lah anak santri tempu dia ya. Santri kawan santri hak mesti manfaat. Iki bakas agama ya. Lama-lama saya ini jadi kiai. Ya jadi kiai betul. Karena bapak saya sudah wafat 2005 terus saya jadi kiai. Lama Pak Asnawi karena sudah lama beliau semenjak abahnya meninggal sudah jadi kiai. Maka terus saya beberapa kali itu punya muhibbin yang dokter, yang tentara. Itu kalau cerita begini, ini kisah nyata. Gus saya ini dokter loh, lebih keren dibanding jenengan. Kenapa ya? Saya tugas di Papua, di NTT, karena saya dokter dilindungi negara. Karena tugas negara saya di kampung-kampung itu bisa bikin musola, bisa memperlihatkan saya seorang muslim yang sholat, tambah dicurigai jadi misionaris. Dan karena saya aparat negara, itu difasilitasi negara, karena berkebutuhan musola dibikinkan musola, berkebutuhan masjid dibikinkan masjid. Begitu juga tentara-tentara yang di daerah-daerah minoritas, mereka dengan enaknya bikin masjid menunjukkan keislamannya karena formal pegawai negeri. Tapi di daerah-daerah itu andekan yang bawa itu kiai itu nggak kebayang, nggak payu, terus ada gesekan mesti karena dianggap datangnya murni menyebarkan apa agama tertentu dan akhirnya gesekan dengan agama tertentu. Ini makanya ini sodako syekhuna ketika ngendikan so iku sing nggawa agama ning ndi iku pegawai negeri. Mulane rumat. Dulu saya kan ya nggak paham dan ya nggak ingin paham pas itu. Perintah rumat itu kan kalau saya punya umatnya, umat saja nggak punya, rumat gimana? Tapi setelah saya jadi kiai, beberapa muhibbin saya itu jenis ini cerita. Jadi begitu juga di negara-negara Eropa. Itu awal ada masjid ya karena ada kedutaan yang menampung orang-orang Indonesia. Akhirnya fasilitasi beberapa mahasiswa dan TKI di sana akhirnya bikin masjid. Artinya ijtihad besar Mbah Mun adalah berkoalisi dengan negara. Beliau bisa mengelola begitu indahnya dakwah yang gak benturan antara ulama dan apa umara dengan cara seperti itu. Jadi ini kenangan-kenangan kita. Saya tidak mengatakan saya kita karena beliau ngendikan gitu mutawatir, musyahad, ma'ruf, bainana, bainahum semuanya tahu.
Cuma mungkin tidak semuanya paham karena gak ngerasa lo jadi kiai lah, itu yang masalahnya. Nah, aku sudah di kiai jadi paham. Karena kalau saya tawaduk malah saya diangkat derajat oleh Allah, mendingan sombong ben rapati diangkat kan gitu. Kadang ya ono santri tawaduk, was. Tapi justru ngaku tawaduk itu mutakabir cara hikam. Jadi biasa wae, jujur biasa. Tapi ini cerita ya betapa saya punya beberapa teman yang kuliah di Inggris, karena saya di Jogja banyak teman yang kuliah di Inggris. Itu kenangannya ya gitu, difasilitasi kedutaan, kemudian ada masjid, ada komunitas kajian Islam. Jadi segampang itu kalau negara atau aparat negara bawa Islam karena mereka formal dan rohnya ini dibantu kiai. Sehingga kalau mereka ada muskilat, halul muskilatnya tanya kiai. Beberapa dokter kalau tanya fikih detail tanya saya, tapi mereka di daerah-daerah itu tanpa ada hambatan karena mereka pegawai apa? Negeri. Nah tolonglah istihad-istihad Mbah Mun begini, itu yang beliau maksud ala muqtado da'awi majaril aqwan al mukhtalifatis syu'un wal khisab. Jadi kita saksi semua kita adalah saksi. Karena istihad khossoni bidzalika syekhuna itu menurut saya kurang keren. Kalau dalam ilmu hadis semakin mutawatir semakin bagus. Kalau kita ini malah kualik, semakin ahadi semakin keren. Mau orang beruang dijazai Mbah Mun. Itu cara saya agak keren karena tidak mutawatir. Tapi banyak santri yang ngaji ini mustalah hadis tapi malah bangga khossoni bidzalika syekhuna. Menurut saya malah seneng yang umum. Karena umum ini mutawatir, bukan riwayat ahadi. Kalau ilmu hadis kita tahu kan mutawatir sama ahadi itu keren. Mutawatir. Sehingga saya tidak perlu cerita ahadi karena nanti semua orang subjektif, semua orang punya kenangan. Ya, nanti yang ribet kalah semua sama tukang pijet. Semua kenangannya Mbah Mun masih berjarak. Saya tukang pijet, jismi ala jismi. Wah ya ribet kalau gitu. Jadi saya bagian nanti yang serius ke Zofur kemarin. Dan saya itu kalau ada riwayat dari Mbah Mun, kalau nggak paham ya tanya Gus Kamil, tanya Gus Zofur yang seangkatan saya. Karena sepinter-pinternya kita tetap tahu putra-putra beliau, karena yang lebih dekat lebih. Saya juga mengalami hal yang sama ketika saya dengan bapak. Sepinter-pinternya santri, kalau tentang mazhabnya bapak itu ya pinter saya. Karena roh pawoni, cara Jawa roh pawoni. Bapak itu diantara ajarannya itu ya yang lucu-lucu aja sederhana. Kata bapak, hak kejogeman ngaji ku tenanan serius. Pengen apa? Uang sing ngaji ku sudah kakean utang wis ruwet. Wis ning omah bingung, pas ngaji mbok bingung no. Uang mikir utangnya bingung, uang mikir neraka tambah bingung gitu. Jadi sanad saya memang seperti itu. Jadi ra kena disalahno memang. Kalau sanad sampeyan uang wis kurang ajar, mbok jago yang tambah kurang ajar nggih monggo itu sanad jenengan. Sanad saya tidak seperti itu. Jadi ini kan urusan pilihan manhaj. Napa pilihan apa? Manhaj. Tapi kenangan terbesar kita, saya tidak mengatakan saya kita, adalah penghormatan Mbah Mun pada tentara, pada aparat negara. Saya dulu itu ya iskal lah, kalau boleh dikatakan iskal. Tapi setelah melihat al-aqwan yang seperti ini, ternyata ada masjid, ada Islamic Studies, bahkan ada IAIN. Di Papua itu ada IAIN, rektornya beberapa kali datang ke saya. Mereka tidak dapat perlakuan Papa karena ya resmi, ada N-nya tadi. Coba kalau yang bikin sampean pondok di sana. Waduh, aneh. Jadi awalu hadatin itu adalah al-i'lam, setelah i'lam itu diakui negara. Sehingga keinginan para nabi dulu itu ya berkoalisi dengan negara, sehingga Nabi masih nyurati raja-raja itu. Makanya menurut paham banyak ulama, andai kan raja-raja itu nurut Nabi itu juga tetap raja, karena Nabi juga nyebut ila maliki qaisar, ila malikir ruh. Artinya sistem bernegara yang ada raja, ada rakyat, Nabi itu juga ngakui. Buktinya Nabi juga menyebut mereka raja. Meskipun Nabi tetap menjaga konstitusi nubuah, yaitu dengan cara menulis min Muhammad Rasulillah ila malikir ruh. Itu yang menjadikan semua raja agak sebagian raja agak terima, karena siapa orang ini berani menyebut namanya dulu sebelum nama saya, kan gitu. Mereka tersinggung karena suratnya Nabi itu agak aneh, nggak lazim kan menyebut min Muhammad Rasulillah ila Malik kan gitu. Mereka inginnya kan disebut dulu baru pengirim. Tapi itu memang nggak bisa dilanggar ya, mau tidak mau Nabi harus al-Islam ya'lu wala yu'la, sehingga memang suratnya Nabi min Muhammad Rasulullah ila Malik Rom atau ila Maliki Mukaiki atau siapalah. Tapi bahwa istihad
ijtihad beliau datang ke Umaro yang dulu gak lazim ulama datang ke Umaro. Akhirnya itu jadi hal yang luar biasa. Makanya saya kalau ngaji Al-Manhajus Sawi karangannya Habib Zain bin Semit, ada ustadz itu agak-agak nyaman dengan Harun Rasyid karena beliau ya agak-agak melenceng, namanya Raja Amirul Mukminin. Singkat cerita si ustadz tadi bilang, ya Amirul Mukminin, ini nasihun laka famusyaddidun alika. Saya mau nasihati Anda dan mohon maaf agak keras. Fala tajid fi nafsika syai'an, maka tolong jangan dimasukkan hati. Apa kata Harun Ar-Rasyid? Inna kaya Ustadz ini dikasih tahu sama Harun Ar-Rasyid. Inna wa ta'ala qad amara man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'adzalika qala ta'ala faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kamu tidak usah nasihati saya dengan cara kasar, kata Harun Ar-Rasyid. Allah pernah mengutus orang yang lebih baik ketimbang kamu. Man huwa khairun minka, yaitu Nabi Musa dan Harun. Ila man huwa syarrun minni, yaitu Fir'aun. Itu saja harus beretika, faqula lahu qawlan layyinan. Kok kamu hanya ustadz ngandani saya sama-sama muslim kasar? Udah dalam apa? Cara Pak Hamid takbir apa kira-kira gitu. Jadi ketika kita menemukan seperti itu, ingat lagi betapa Mbah Mun itu layyinal janib, apa ya, insyirahas sodri, intilaqatal wajhi, tolkal wajhi, dan seterusnya dan seterusnya. Ini sanad-sanad yang semua kita bersaksi, semua kita tahu. Terus kedua, sekaligus ini terakhir. Jadi jangan order lama-lama, nanti sama-sama nggak enak. Guru teman tuh tidak baik. Ini nanti sebenarnya diundi ya nggak apa-apa, nggak harus saya ini. Yang salah saya di sini itu tidak keren, karena posisi makmur diperintah, bukan amir. Jadi keren jenengan. Gus Pak tak siwa tak kon ngomong nurut. Jadi nanti saya kalau ketemu Allah, man huwal mutawaddi, mesti menang saya. Ana makmur wa antumul amirun. Terus kedua, ini semua kita juga bersaksi. Saya yakin zaman Pak Asnawi, Mas Hamid semua bersaksi. Nah, yo fikih aneh, petani ku wis marat, gegere nganti koyo akeh wajib zakat. Mergo sing ditandur kut yaiku padi. Petani kakao zaman itu populer-populernya kakao, sugih-sugih tumpakane mobil gak wajib zakat. Mergo sing ditandur ora kut. Itu mulai dulu ya terus menggulirkan itu, dan beliau dengan sabar gulirkan saja tapi tidak fatwa. Seorang lagi gulirkan saja tapi tidak fatwa. Dan sampai pada akhirnya, seorang lagi pada akhirnya beliau mulai fatwa. Meskipun ini kenangan-kenangan kita, meskipun ya masih ngeper, maksudnya ngeper itu ya tidak bilang wajib, tapi ya tidak bilang nggak wajib. Ini beberapa khas-khas beliau ketika, dan karena saya ngaji ini agak detail karena memang setiap ketemu itu, setiap ketemu ditanyakan kitabku wis apik. Terus ono sing kowe ora setuju to, setuju dan guru kula setuju bahwa ora ngono. Tapi ini cerita yang akhirnya beliau menulis itu secara detail di bab masalah zakat naqdiyah sampai zakat qut yang dulu disampaikan secara guyon-guyon. Seorang lagi dulu disampaikan secara guyon-guyon dengan santai, lama-lama ditulis. Ini tak tulis. Sama ingat betul dulu kan Mbah Mun gojolnya gitu, petani beras itu gabah wis gegere ireng nganti koyok akeh wajib zakat mergo sing ditandur kot. Sementara petani kakao cengkeh sugih gara-gara ditandur tidak kot, tidak wajib zakat. Ternyata guyonan-guyonan itu Pak Asnawi akhirnya ditulis di sini sama beliau, saya baca ya. Sahihun anna wujubal amal bi muqtadal ahkam al-Qur'aniyah allati lam nastati injazaha la yajuzu tabdiluhu aw ta'biru aw taghyiru illa annal wajiba alaina al-amalu tujahahu bima amkana. Famathalan fi ma nabata fil ardi ala madhhabi man yatamadzabu bi madhhabil Imam Asy-Syafi'i inna ma tajibu zakatu minhu fi ma yuqtatu bi wa la tajibu fi misil khadrawat khilafa ma kana alaihi ba'dul madzhab al-ukhra ma'anna katsiran minal khadrawat wal fawakih fi hadzal asri a'zamu iradan fil iktisad minal aqwat aw musawiyatan laha. A'zamu iradan aw musawiyatan laha.
Terus beliau cerita wa fi tafsiril kabir, yaitu ketika nafsiri anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard, kata ma terus semakol wa yadullu ala wujubi zakat fi kulli ma tumbitul ardu, karena kita tahu ma itu litakmil. Makanya kenangan saya tiap ketemu beliau termasuk pernah tanya, saya juga pernah unek-unek. Yai, kalau seorang mufassir nafsiri Quran, niku terikat mazhab imamnya apa terikat ilmu lughat? Yaitu tadi, karena Ibnu Katsir itu syafi'ul mazhab, tapi ketika beliau nafsiri wa mimma, ma itu ya apa saja, karena ma itu umum. Sehingga beliau menafsirkan matum bintul ardu, cek kut cek tidak kut. Terus saya masih tanya, langge, niku terikat mazhab imamnya boten. Tapi arahnya beliau itu, beliau pas ngarang ya ngarang air, usah terikat. Nah terus akhirnya beliau karena itu gak memutuskan itu, terus beliau hanya ngendikan, sama ingat betul. Hadil ayatu al-Qur'aniyatu ukhtulifa fi tafsiriha atau ikhtalafa fi tafsiriha al-mufassirun. Wa bi ikhtilafi dzalika ikhtalafat al-madzhab al-arba'ah. Fa hal bi kulli dzalika min al-ikhtilaf bainal ulama al-musaitin, saat terus kata beliau, yang bagi alaman huwal qudwah li hadil ummah ayakhtara minal aqwal ma huwa aslahu li hadil ummah fil amal bi muqtada hadil ayat. Sama seingat, maka orang yang jadi pemimpin saat sekarang ya fatwa yang paling menguntungkan umat ini, yang paling layak. Sama seingat saya tanya, yang nggih pemimpin saat niki jenengan fatwa mawon saat niki wajib napa mboten wajib? Yo ora kudu aku yo sapa kono sing mun mumpung niki wonten jenengan ngendikan mawon wajib napa mboten? Yo orang ngono, pokoknya ngono Mas, karena saya punya teman, ini kisah nyata, saya punya teman itu petani padi, itu orang Indramayu, itu melarat. Bareng sawahnya sekian hektar ditanduri kangkung, itu sugih, mergo tiap 3 hari panen, dikirim ke Jakarta. Di pas tanduran kot kere, tanduran khodrowat, sugih. Pas kere bu wajib no zakat, pas sugih ora. Ini kok fakir opo? Lah ini kan ribet. Udah sama tidak usah bantah saya ngasih PR kok dibantah. Ya sudah nanti, ya sudah seperti itulah, ini kenangan-kenangan kita dan guyonan beliau secara ilmiah zaman Pak Asnawi, Pak Hamid, semua kita ngaji, ternyata sekarang ditulis. Dan pesan beliau hanya yang bagi alaman huwal qudwah li hadil ummah ayakhtara minal aqwal ma huwa aslahu li hadil ummah. Niki saya disebut di polling napa di Basul Masail. Sebut di Basul. Napa? Relatif ya. Sebut di Mas Amin ini di polling nopo diputuskan sekarang. Wajib. Pak Asnawi wajib. Wajib terus jalan. Mbon niki khilaf. Assalamualaikum.